Selamat pagi anak-anakku semuanya, senantiasa sehat. Assalamualaikum. Saya doakan kalian senantiasa dalam keadaan selamat. Anak-anakku yang hebat, meskipun dalam keadaan sempit, dalam musibah pandemi, tidak ada alasan buat kita untuk tidak meningkatkan kualitas, tidak menuntut ilmu. Sebab dimanapun kita bisa menuntut ilmu. Kalian bisa mendapatkan ilmu dimanapun juga. Anak-anakku yang hebat, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang TLHP. Jadi sebelum kita melakukan pengamatan, kita mencoba nanti membuat suatu pengamatan yang simpel, sehingga nanti pengetahuan kita lebih dalam tentang TLHP itu apa. Anak-anakku, sebelum kita menuju sana, coba kita tengok kembali video yang lalu, ya. Kita tengok kembali tentang bahan dan apa yang mesti kita lakukan saat kita melakukan pengamatan. Tentu setelah ini nanti tujuannya adalah kalian mencoba melakukan pengamatan simpel, ya. Melakukan pengamatan simpel. Ayo kita coba lihat video ini. Pahami betul, ya. Bagi yang belum paham minggu lalu, minggu ini lihat dan pahami. Bagi yang sudah paham minggu lalu, kita tingkatkan kembali pemahaman sehingga ilmu kita semakin meningkat. Yuk kita saksikan. Format laporan percobaan meliputi 1. Nama peneliti, 2. Kelas, 3. Tujuan penelitian, 4. Hipotesis, 5. Alat dan bahan, 6. Prosedur atau langkah kerja, 7. Data, 8. Hasil, dan 9. Simpulan. Struktur laporan percobaan adalah 1. Umum, yaitu bagian klasifikasi dan pernyataan, misalnya klasifikasi aspek dari hewan, alam, atau objek yang dibahas. 2. Uraian, yaitu bagian yang menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Bagaimana? Sudah paham kan? Sudah bisa melihat kan? Ya, apa saja yang mesti disiapkan? Ada identitas kalian, tentu saya minta siapkan buku kalian, ya, membuat catatan. Kalian bentuk kolom juga cukup bagus, malahan ya. Di atas ada judulnya, judul kita melakukan pengamatan apa atau penelitian apa. Kemudian ada nama, tentu nama peneliti. Kalian nanti tuliskan nama kalian. Dikasih lengkap lebih bagus, ya, ada nama, ada absen kelas kalian, kemudian ada kelas, ya, sehingga nanti saya menilainya lebih enak. Kemudian ada tujuan penelitian, ada tujuan pengamatan. Apa tujuannya? Coba nanti kamu jelaskan dengan detail tujuannya. Semisal kita penelitian, bisa penelitian sains, bisa penelitian sosial, bisa penelitian teknologi. Minggu-minggu lalu sudah sempat saya singgung. Semisal penelitian sosial, kita meneliti tentang bahasa HP atau bahasa WhatsApp, ya, bahasa WhatsApp. Biasanya di bahasa WhatsApp itu kan lebih singkat, tidak begitu panjang, ya, tidak sama dengan bahasa komunikasi. Atau ada bahasa-bahasa gaul anak muda, itu bisa kita analisa apa saja, ya. Biasanya istilah-istilah anak muda itu tidak semuanya paham, apalagi kaum-kaum yang sudah tua. Anak-anakku, kita penelitian teknologi juga bisa, semisal tentang kesukaan anak pada game apa, kesukaan anak lebih suka mana, menggunakan Facebook atau menggunakan WhatsApp. Kamu lihat jumlahnya,
ya. Atau kalian menganalisa juga WhatsApp atau Facebookmu dan IG juga. Mana yang lebih banyak? Ketika kamu membuat satu tulisan, kemudian yang like itu lebih banyak mana? Itu juga satu contoh penelitian, pengamatan simpel. Ya, jadi kita bisa melakukan apa saja yang ada di lingkungan kita bisa kita amati dengan baik. Ketika kita bisa mengamati dengan baik, sebetulnya nanti tujuan jangka panjangnya akan bisa menjadi sebuah penelitian. Satu contoh, saat ini banyak sekali anak yang suka YouTube, ya, ingin mendapatkan uang melalui YouTube, channel YouTube. Bahkan saat ini banyak bintang film, banyak penyanyi dan lain sebagainya di masa pandemi ini mulai membuat YouTube. Kenapa bintang-bintang film ini, penyanyi ini tidak banyak mendapatkan uang melalui televisi, melalui tampil live? Kenapa? Ya memang tidak boleh. Maka semuanya mencoba mendapatkan uang melalui channel YouTube, ya, banyak sekali. Sehingga kalau kita melakukan pun bisa. Kalian mencoba membuat channel YouTube, ya, kemudian kamu analisa konten kamu yang ke satu. Ketika sudah kamu unduh, ya, kamu upload, ya, kamu posting, nanti coba kamu lihat, ya, apakah banyak yang ikut apa enggak. Kamu melakukan uji coba, semisal membuat konten puisi, atau kamu membuat konten motivasi, atau konten makan-makan. Nanti kamu lihat banyak mana yang menyukai. Kamu itu lebih disukai sebagai tipe apa? Tipe pembuat konten apa? Nanti kamu lakukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kamu analisa konten apa yang paling disukai, maka itu nanti yang kamu kembangkan. Ini contoh pengamatan simpel. Jadi kalau kita ingin melakukan pengamatan, kita melakukan penelitian, satu saat bisa semakin meningkat. Kita akan mengetahui pengetahuan lebih tinggi lagi. Itu anak-anakku, pada kali ini kalian nanti saya tugaskan, ya, untuk membuat penelitian di bidang sains, ya, supaya sama, semuanya punya pemahaman sama, semua nanti memiliki pola pandang yang sama di tugas ini. Maka saya sudutkan pada satu contoh penelitian. Anak-anakku yang hebat, ya, pada penelitian ini nanti bahan-bahan yang kalian siapkan, ya, yang ke satu tentu ada biji. Kita mau melakukan penanaman, gunakan biji apapun, ya. Saya minta kalian menggunakan biji sebab di kawasan kita banyak sekali biji. Kalian di sawah-sawah, ya, mengambil tanaman kacang, ada tanaman jagung, ada padi, ada pepaya dan lain sebagainya, bisa kita gunakan, ya. Pakai lombok pun boleh. Jadi biji apapun nanti kita tanam. Konsepnya bagaimana? Saya minta kalian menyiapkan 2, ya. Jadi ada 2 biji yang sama. Semisal jagung, ya jagung sama, kacang, ya kacang yang sama, ya, pepaya yang sama, atau buah-buahan apapun boleh, kelengkeng dan lain sebagainya. Siapkan 2 biji. Yang kedua, ini, ya, ada botol bekas, ya, botol-botol bekas itu kemudian nanti kamu potong, ya, botolnya kamu potong, kita jadikan media tanam. Jangan lupa di bagian bawah nanti dilubangi sedikit, ya, supaya nanti kalau ada hujan bisa ke bawah, ya, tidak tidak di sini saja, nanti takutnya mati, ya, takutnya mati bijinya. Kemudian ini nanti dipotong, ya, akan menjadi media tanam. Semisal nanti kalau sudah jadi kayak begini, ya, menjadi media tanam. Kemudian yang di dalam kita gunakan tanah. Tolong diingat-ingat lagi, kita gunakan tanah.
Nah, yang paling penting ini, saya minta menyiapkan dua penelitian, bijinya 2, kemudian ininya botolnya juga 2, ya. Kemudian saya minta kalian mengambil tanah yang beda. Yang satu semisal kalian ambil di tanah sawah, ya, di sawah-sawah lingkungan kalian. Yang kedua bisa tanah kompos, ya, tanah kompos. Tanah kompos itu bisa kamu dapatkan semisal bapak ibu kalian punya hewan apapun, sapi, kambing, ayam atau apapun, maka kamu ambil tanah di kawasan situ, di bawah-bawah kandangnya, itu nanti sudah otomatis jadi tanah kompos. Atau kalian bisa mengambil tanah di bawah pohon, semisal pohon bambu. Di bawahnya itu tanahnya biasanya agak beda dengan tanah yang di sawah. Maka kamu bisa mengambil sedikit, kamu letakkan di sini ya. Jadi ada dua, nanti ada dua bahan penelitian kita. Itu yang mesti kalian siapkan. Ada 2 bahan penelitian. Kemudian jangan lupa ya dibasahi sedikit, tentu dibasahi sedikit supaya nanti si bijinya juga bagus. Ya, tumbuhnya menjadi bagus. Kemudian nanti kalau sudah cukup basah, maka bijinya letakkan di dalam. Oke. Kemudian begitu juga satunya, dan letakkan di tempat yang teduh. Bukan yang panas, yang teduh. Ya. Letakkan di tempat yang teduh dan coba lakukan analisa. Saya minta kamu melakukan analisa selama 1 minggu. Setiap saat kalian amati. 24 jam setelah kalian meletakkan ini, kamu catat. Dicatat baik-baik. Nanti akan ada penjelasan lebih detail bagaimana pembuatan tabelnya ya. Selanjutnya, jangan lupa dalam penelitian ini tujuan kita adalah untuk mengamati ya, untuk mengamati tumbuh dan kembangnya biji apa. Misal biji kelengkeng, biji pepaya atau biji apapun. Bagaimana tumbuh kembangnya dengan media tanam yang beda. Tentu tanah yang kita gunakan tadi beda. Biasanya tanah yang beda akan memiliki humus yang beda, sehingga dampaknya pun akan beda. Kemudian yang kedua, hipotesis kita. Anggap saja ini A. Nanti tolong kamu tulis ya. Kita kasih spidol, semisal kita tulisi A. Satunya ditulisi B. Ya. Semisal nanti kita membuat hipotesis. Semisal saya membuat hipotesis begini. Biji pepaya yang ada di wadah A lebih cepat tumbuh dibandingkan yang ada di wadah B. Itu hipotesis kita. Tentu judul penelitian kita adalah untuk mengetahui semisal judul penelitiannya adalah media biji jagung A lebih cepat tumbuh dibandingkan jagung yang ada di media B. Oke, jadi itu pengamatan kita, judulnya kemudian menjadi sebuah hipotesis ya. Sekali lagi bijinya apapun boleh ya. Kalian boleh pakai biji apapun, bebas yang ada di lingkungan kalian apa. Itu anak-anak tujuannya. Kemudian alat dan bahan sudah tadi. Langkah-langkahnya tentu kalian sudah tahu tadi ya, yang disiapkan apa saja. Kemudian pola penanamannya bagaimana. Kemudian yang ketujuh sebagaimana tadi dijelaskan adalah data. Data yang sudah kalian tanam tadi, atau bahan yang sudah kalian tanam, itu kalian analisa, kamu teliti. Nanti 24 jam setelahnya, ada ndak mulai kecambah? Ada ndak yang mulai tumbuh? Nanti ada ndak yang mulai muncul 1 daun? Lebih cepat mana? Kalau memang sama, kamu tulis sama. Tetapi ketika tidak tumbuh-tumbuh, ya kamu tulis ndak apa-apa. Atau nanti supaya lebih enak begini,
Bijinya kalau bisa minimal tiap wadah minimal 2 ya. Kita jaga nih kalau memang bijinya itu tidak tumbuh, sebab memang tidak bagus kualitas biji, sehingga ada 2. Kalau bisa di botol A dikasih 2 biji, yang B juga 2 biji ya. Ini supaya analisanya lebih dalam. Kemudian data-data tadi, apakah muncul 1 biji, 1 daun, apakah muncul 2 daun, ketinggiannya kamu pakai senti, ya pakai sentian nanti ketinggiannya. Oh, yang A itu tumbuh 1 senti, yang B masih belum tumbuh, atau yang B sudah tumbuh 2 senti, itu kamu masukkan di data. Itu yang dimaksud dengan data. Kemudian hasil. Setelah nanti data kamu dapatkan lengkap, maka kemudian kamu tulis dalam bentuk wacana. Ya. Dalam bentuk wacana itu hasilnya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya tentu ingat-ingat TLHP itu ada umum dan penjelasannya, ya, ada umum dan ada penjelasannya lebih detail. Itu nanti kamu masukkan di hasil, kamu jelaskan. Saya melakukan pengamatan pada 2 tanaman jagung. Jagung A selama umpamanya 24 jam mulai tumbuh, sedangkan jagung B belum ada indikasi tumbuh sama sekali. Kemudian kamu jelaskan lanjutannya. Itu nanti pada hasil, ya. Kalau pada data dalam bentuk tabel, kalau hasil dalam bentuk kalimat panjang. Kemudian kamu simpulkan, ya. Nanti di bagian penutup ada simpulan. Simpulanmu apa? Jagung A lebih bagus dibandingkan jagung B. Oh, sama dengan hipotesis. Atau kalau memang tidak sama, jagung B yang lebih bagus, ya kamu tuliskan tetap tidak apa-apa. Jagung B lebih bagus dibandingkan jagung A. Itu anak-anak tentang pengamatan. Saya minta kalian semuanya melakukan pengamatan sehingga nanti kita akan tahu apa sih pengamatan itu. Ya. Kita akan lebih tahu sebetulnya penelitian itu kayak begitu. Kita latihan menjadi peneliti muda Indonesia sehingga ke depan Indonesia lebih hebat. Indonesia akan ditempati oleh insan-insan yang hebat. Kalianlah calon pemimpin masa depan Indonesia. Di tangan kalianlah Indonesia akan hebat dan tidaknya. Assalamualaikum. Kembali kita amati uji coba ini. Ya, kita amati uji coba ini supaya kita sama pemahamannya. Jadi dilihat dalam uji coba ini ketika kita ingin menumbuhkan biji-bijian, yang kita siapkan minimal ada 4 bahan. Ya, ada 4 bahan, ada biji dan lain sebagainya. Silakan dilihat ini. Biji, tanah, wadah dan lain sebagainya. Kalau memang kalian menggunakan pupuk, maka gunakanlah yang sama. Maksudnya jumlahnya sama sehingga nanti hasil penelitian kita, hasil pengamatan kita layak untuk diamati. Kemudian jangan lupa siapkan 2, maksudnya 2 wadah ya. Jadi membuat 2 bahan nanti. Kemudian ini silakan dilihat contoh tabel analisa kalian atau analisis kalian. Semisal tuliskan nanti kalian mau mengadakan penelitian tentang biji apa, kamu tuliskan 1 contoh ya, ada tanggal kapan kamu mulai melakukan penanaman, pukulnya juga. Kenapa? Sangat menentukan. Ya, sangat menentukan. Kalau bisa menanam yang bagus itu di waktu-waktu semisal pagi atau senja itu cukup bagus. Kemudian tindakan itu apa yang kamu lakukan? Ya, semisal kamu mulai menanam tanaman atau besok semisal ini kan Kamis, kemudian semisal besok Jumat kamu menganalisa tindakanmu apa? Semisal mengamati biji pada A, pada wadah A dan pada wadah B. Kemudian di sebelahnya ada catatan ini pada tanaman A dan tanaman B. Apakah sudah mulai tumbuh? Apakah tumbuh 1 daun? Oh, sekian senti
tumbuhnya. Yang A dan B mulai kalian catat. Ini anak-anak contoh analisa pengamatan kalian. Nanti lakukan selama 1 minggu. Kalau sudah, maka mulai kamu tulis hasilnya. Ya, tentu tidak dengan kolom ini. Kolom ini itu masuk data. Maka kalian nanti menjelaskan lebih panjang, semisal yang ada di buku kalian. Silakan dibuka di buku kelas 9 bagaimana membuat tulisannya.